ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir wa Ziyadatih, dan kita sudah sampai pada hadis 1176. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ishtu, jika saya masih hidup, insyaallah jika Allah berkehendak, la anhayanna, sungguh betul-betul saya akan melarang umatku, ayyusammu, bahwa mereka memberi nama, yaitu kepada anaknya atau kepada budaknya, nafi'an wa aflaha wa barakata. Nafi' artinya bermanfaat, aflah artinya beruntung, barakah artinya berkah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang adab memberikan nama kepada anak. Di dalam Islam kita diajari untuk memberikan nama yang baik-baik untuk anak-anak kita. Karena nama ada pengaruhnya biasanya terhadap pemilik nama. Nah, maka muncul pertanyaan, kalau memang dihasungkan memberikan nama yang baik, kenapa Nabi ingin melarang nama Nafi, Aflah, dan Barakah? Padahal ini semuanya terjemahnya bagus-bagus. Nafi bermanfaat, Aflah beruntung, Barakah berkah. Nah, sebab ingin dilarangnya nama-nama ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kalau ada seseorang bertanya, apakah ada Nafi? Kemudian dijawab, tidak ada Nafi. Ini kalau diterjemahkan gimana? Apakah ada orang yang bermanfaat di sini? Enggak, di sini enggak ada yang bermanfaat. Berarti semua yang hadir tidak apa? Tidak bermanfaat. Padahal maksudnya bukan begitu, tapi maksudnya adalah di sini tidak ada yang bernama Nafi'. Tapi ketika diterjemahkan jadi jelek terjemahnya. Di sini tidak ada orang yang bermanfaat. Nah, maka Nabi ingin melarang ini adalah karena basya'atul lafzi, karena jeleknya ungkapan yang muncul. Apakah ada yang bermanfaat? Enggak ada yang bermanfaat. Nah, ini kan jelek sekali begini. Demikian juga dikhawatirkan kalau orang-orang yang keimanannya masih lemah, dia merasa sial dengan ucapan-ucapan begini. Karena orang Arab zaman dulu seringkali merasa sial dengan mendengar sesuatu atau melihat sesuatu. Mau safar melihat gagak, ini dianggap, wah ini kesialan, nggak jadi safar. Demikian juga mau safar misalnya, kemudian mendengar seseorang bertanya, apakah ada nafi? Tidak ada nafi, tidak ada yang bermanfaat. Maka dia menganggap bahwa ini tanda-tanda saya kalau nekat safar tidak akan bermanfaat safar saya. Akhirnya nggak jadi safar. Nah, maka dikhawatirkan terjadi merasa sial seperti itu, maka Nabi ingin melarang. Tapi hanya ingin saja. Di sini Nabi katakan, kalau saya masih hidup tahun depan, insya Allah. Tahun depan atau besok atau kapan gitu ya. Kalau saya masih hidup, insya Allah, nanti kapan-kapan akan saya larang umatku memberi nama Nafi', Aflah, Berkah. Faktanya sampai wafat Nabi belum pernah melarang. Jadi ini keinginan Nabi tapi nggak jadi. Maka kesimpulannya nama-nama ini tidak terlarang. Panjenengan punya anak bernama Nafi', nggak apa-apa. Punya anak namanya Aflah, nggak apa-apa. Saya punya tetangga di Mantung namanya Nafi', anaknya seorang ustadz. Saya punya tetangga di Ngeruki punya toko namanya toko Aflaha. Nah, tampaknya anaknya itu Aflaha. Kemudian dikasih nama dengan nama anaknya. Demikian juga Barokah. Di masa Nabi ada seorang wanita bernama Barokah. Nah, maka ini nama-nama akhirnya tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masa Abu Bakar As-Siddiq, nama ini berlangsung terus, nggak ada perubahan. Di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau teringat sabda Nabi ini, maka dia ingin melarang.
Tapi setelah itu dia perhatikan Nabi saja cuma ingin melarang tapi nggak jadi. Maka akhirnya beliau juga tidak jadi melarang. Nah, maka sampai sekarang pun nama-nama ini oleh para ulama tidak dilarang. Boleh kita memberi nama Nafi', Aflah, dan Barokah karena maknanya bagus. Adapun merasa sial tadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa lalu, ya kita harus menghindari, jangan seperti mereka. Kemudian saya katakan tadi bahwa sunnah Nabi adalah kasih nama yang bagus. Ini dalilnya. Karena adalah Nabi yughayyir, biasanya mengubah al-ismal qabiha, nama yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka berarti nama yang bagus itu disunnahkan, nama yang jelek diubah. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, ada 3 tokoh kafir, satu bernama Walid, satu bernama Syaibah, satu bernama Utbah. 3 tokoh ini duel melawan 3 tokoh muslim. Satu bernama Ali, satu bernama Hamzah, satu bernama Ubaidah. Ternyata 3 tokoh kafir ini semuanya kalah mati semua. Maka Ibnul Qayyim memberikan komentar. Ini nama-nama menunjukkan kekalahan. Walid artinya anak kecil. Syaibah artinya beruban, berarti sudah tua. Utbah artinya tercela. Kalah, tercela. Maka ini semuanya menunjukkan kekalahan. Ali artinya tinggi. Tinggi berarti menang. Hamzah artinya singa. Ubaidah hamba Allah. Nah, ini semuanya menunjukkan kemenangan. Makanya beliau mengatakan nama ada pengaruh terhadap pemilik nama. Karena itu hati-hati dengan nama. Nama seperti doa bagi pemilik nama. 177. In ataba, jika akan mati, minha dari binatang hadiyu, binatangnya orang haji, syai'un sesuatu, fanharhu, maka sembelihlah. Thumma ghamis, kemudian celupkanlah na'lahu, sandalnya binatang hadiyu tadi, fi damihi, pada darahnya. Thumma drib, kemudian pukullah syafhatahu, pada bagian tepi dari punuknya. Thumma, kemudian khalli, biarkanlah bainahu, antara hewan tadi, wa bainan nasi, dengan para manusia, falyakulu, maka hendaklah mereka memakan binatang tadi. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis bicara tentang binatang hadiyu. Binatang yang disembelih oleh orang haji disebut apa? Binatang hadiyu. Binatang hadiyu dibawa oleh orang haji dari kampungnya. Kalau Indonesia ya dari Indonesia. Kalau Nabi dari Madinah membawa binatang hadiyu. Nah, itu dibawa sampai ke Mekah. Di Mekah baru boleh disembelih. Jangan disembelih sebelum sampai ke Makkah. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, thumma mahilluha ilal baitil atiqa. Surat Al-Hajj ayat 33. Kemudian tempatnya binatang hadiyu tadi, tempat penyembelihannya adalah sampai ke Ka'bah, yaitu sampai ke Mekah. Nah, dalam hadis ini ada kasus seorang sahabat Nabi membawa binatang hadiyu dari kampungnya, dari Madinah. Di tengah perjalanan ternyata mau mati. Ini kalau nekat dibawa ke Mekah, kira-kira nanti belum sampai Mekah sudah mati. Nah, maka akhirnya dia sembelih. Setelah dia sembelih, maka lapor kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, kalau ada yang mau mati seperti kejadian tadi, maka silahkan disembelih. Jadi sudah benar, nggak apa-apa. Nah, setelah disembelih, maka sandalnya binatang tadi celupkan di darahnya, kemudian dioleskan pada bagian badannya hewan tadi. Karena kalau dioleskan dengan darahnya itu, orang-orang yang melihat pasti tahu, oh ini binatang hadiyunya orang haji. Nah, setelah itu biarkan di situ, biar nanti ada orang yang lewat, dia akan mengambil daging dari binatang yang sudah kita sembelih tadi. Dan tidak boleh kita memakan. Karena binatang hadiyu kita bawa untuk kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disembelih, ya kan? Nah, setelah disembelih, taruh di situ.
Biarkan orang-orang nanti yang akan menghabisnya. Semua orang yang lewat akan mengambil daging tersebut. Kita nggak boleh ngambil sama sekali. 178. In qamatis sa'ah, jika terjadi kiamat. Maksudnya jika nyaris terjadi kiamat. Wa fi yadi ahadikum, sementara pada tangan salah satu kalian fasilah, ada pohon kurma kecil. Fa in, maka jika istata'at, mampu, alla takuma, bahwa tidak terjadi kiamat, hatta yaghrisaha, sampai dia menanamnya, fal yaghrisha, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini merupakan penegasan dari Nabi supaya kita semangat menanam tanaman, menanam pohon. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau nyaris kiamat, tapi kamu sudah terlanjur bawa pohon kecil untuk ditancapkan, ditanam, nah, maka jangan ditinggalkan, tancapkan juga. Karena itu, menanam niatannya jangan semata-mata untuk diri kita. Kalau menanam niatannya semata-mata untuk diri kita, berarti serakah. Tapi kalau menanam niatannya adalah untuk orang setelah kita. Nah, seperti ini kata para ulama, ini bukan orang serakah. Ini termasuk zuhud. Karena dia nanam bukan tujuannya untuk diri sendiri. Ada seorang khalifah, Muawiyah radhiyallahu anhu. Di akhir-akhir hayatnya, beliau menanam beberapa pohon kurma. Maka ditanya, Anda itu sudah tua mau mati malah tanam pohon kurma. Untuk apa? Beberapa hari lagi Anda mati, kurmanya belum berbuah. Maka beliau mengatakan, ma gharastuhu tama'an. Saya tidak menanam karena rakus untuk memakan buah kurmanya, enggak. Tetapi saya melakukan ini gara-gara perkataan ahli syair, namanya Al-Asadi. Dia mengatakan, laisal fata bifatan la yustadha'u bih wa la yakunu lahu fil ardi atharu. Tidak disebut pemuda yang sesungguhnya kalau tidak memberikan sinar kepada orang-orang sekitarnya, maksudnya tidak memberikan manfaat. Dan tidak disebut pemuda yang sesungguhnya kalau dia di bumi tidak punya bekas sama sekali. Jadi kata beliau, saya sebelum mati harus punya bekas. Bekasnya apa? Nih, tanam pohon kurma. Ini dulu yang nanam Muawiyah. Nah, maka anak-anak muda sekarang, mereka nanti akan memanen pohon kurma dari tanaman Muawiyah tadi. Dia mati belum sempat mendapatkan buahnya, gak ada masalah. Tapi dia mendapatkan apa? Pahala dari buah-buahan yang dipanen oleh orang-orang tersebut. Nah, maka marilah kita semangat untuk menanam. Tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi tujuannya adalah untuk orang-orang setelah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang tanaman. Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan. Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau menancapkan pohon lalu dimakan oleh burung atau oleh manusia atau oleh ternak, illa kanat lahu bihi sadaqah, kecuali dihitung sebagai sedekah baginya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka kalau panjenengan di sini kan masih banyak lahan-lahan yang bisa ditanami, silahkan ditanami. Kalau di Solo atau di perkotaan yang tidak punya lahan, nah bisa pakai pot kita menanam. Ini termasuk dari ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meniatkan karena mengikuti perintah beliau, berpahala. 179. In qutilta, jika Anda dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya dalam perang, sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, mengharap pahala, muqbilan, ke depan, menghadap ke depan, ghairu mudbirin, tidak membelakang, tidak lari, kaffarallahu, Allah pasti menghapus angka darimu, khotoyaka, dosa-dosamu. Illa, akan tetapi, ad-dain, utang, enggak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mati syahid kita. Kadzalika, seperti itulah, Ali berkata kepada saya Jibril, malaikat Jibril, anifan tadi. Hadis riwayat Muslim sahih.
Ini boleh dibaca Jabril, boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jabrail, ya, semuanya benar. Hadis ini bicara tentang fadilah mati syahid. Orang mati syahid semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Mau dosa besar, mau dosa kecil, semuanya dihapuskan oleh Allah. Yang tidak dihapus cuma satu, ad-dain, hutang. Kenapa hutang tidak dihapus? Karena kaitannya dengan manusia. Saya utang kepada seseorang itu kan haknya orang. Nah, maka karena haknya orang nggak dihapus. Tetapi kalau berbuat maksiat, dosa-dosa, maka itu kaitannya sama Allah. Saya zalim sama Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, semua dosa itu dihapus oleh Allah dengan sebab mati syahid. Dan orang yang mati syahid, kalau mati di kuburan, maka tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Dalilnya, kafa bibariqatis suyuf, cukuplah dengan kilatan pedang ala roksih, di atas kepalanya orang yang mati syahid, fitnatan, sebagai ujian. Mungkar nakir itu kan bertanya untuk menguji. Apa agama kamu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Itu untuk menguji. Muslim atau tidak muslim orang ini? Muslim atau munafik? Nah, maka kata Nabi, orang yang mati syahid sudah teruji imannya, nggak perlu diuji lagi. Bukti iman dia apa? Buktinya dia berani berada di bawah kilatan pedang musuh. Berarti dia merelakan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang merelakan nyawa untuk Allah, berarti dia pasti beriman. Maka tidak perlu ditanya oleh mungkar nakir. Mudah-mudahan semua kita aman dari mungkar nakir kelak di kuburan. Amin ya rabbal alamin. Makanya dibaca setiap malam surat Al-Mulk ya, supaya kita aman di kuburan kita. 180. In qadallahu ta'ala, jika Allah menentukan syai'an, sesuatu, yaitu anak, layakunanna, sungguh betul-betul akan terjadi anak itu. Wa in azala, meskipun dia melakukan azal, yaitu meskipun suami melakukan azal. Hadis riwayat Tayalisi sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa melakukan azal hukumnya boleh. Azal adalah menumpahkan sperma di luar rahim istri. Diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Memang dalilnya itu saling bertentangan. Satu dalil menunjukkan haram, satu dalil menunjukkan boleh. Nah, kalau kita ikuti jumhur atau mayoritas ulama, mereka mengatakan karena satunya melarang, satunya membolehkan, berarti dikompromikan, jadinya makruh. Makruh itu gimana? Boleh, tapi kurang terpuji. Maka seyogianya seorang suami tidak melakukan azal. Kecuali kalau minta izin kepada istrinya. Kalau minta izin kepada istrinya dan istrinya mengizinkan, maka tidak jadi makruh. Karena azal itu berarti mengurangi haknya istri. Mengurangi apa? Haknya istri. Nah, kalau dia mengizinkan berarti tidak ada masalah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa azal itu tidak akan berguna apabila Allah mentakdirkan ada anak. Meskipun dilakukan azal, kalau Allah takdirkan kamu hamil, pasti hamil. Pernah ada orang cerita kepada saya, kami berdua sekeluarga sudah berhati-hati betul untuk tidak hamil lagi. Gara-gara apa? Gara-gara sesar. Maka tidak ingin hamil lagi. Sehingga lama nggak melakukan apa-apa. Nah, begitu melakukan sekali aja sudah langsung hamil. Nah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Udah puasa lama, tapi begitu melakukan langsung hamil. Nah, itulah bukti bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita melakukan azal pun kalau Allah takdirkan punya anak, pasti punya anak. Hadis ini semakna dengan sabda Nabi yang lain, ahraqtahu law annal ma, andaikan mani yang terjadi anak darinya kamu tumpahkan kepada batu, sungguh Allah akan keluarkan dari batu tadi seorang anak. Jadi Allah Maha mampu membikin batu jadi hamil, bisa. Bagi Allah gampang. Kun, jadilah, maka jadi. Apakah ada buktinya? Ada. Kontanya Nabi siapa? Nabi Saleh.
Nabi Soleh punya batu besar, nah kemudian keluar onta dari situ. Nah, itu bukti bahwa Allah mampu melahirkan manusia dari batu sebagaimana mampu melahirkan onta dari batu. Ini hadis riwayat Ahmad sahih. 181. In kana syu'mu, jika ada sial fi syai'in dalam sesuatu, maka sial itu fafiddar, itu ada pada rumah, wal mar'ah, dan istri, wal faras, dan kuda atau kendaraan kalau sekarang. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang asyum, kesialan. Apakah ada kesialan ataukah tidak ada kesialan itu sebenarnya? Kalau kita baca hadis-hadis masalah ini, hadisnya bertentangan, saling bertentangan. Maka kata guru saya, Syekh Walid Saifun Nasr hafidhahullah, kesimpulannya dari hadis-hadis yang banyak tentang masalah ini adalah ini. Rasulullah mengatakan, la syu'ma, enggak ada, sial itu enggak ada. Jadi jangan menganggap sesuatu menyebabkan sial. Panjenengan punya rumah baru, setelah pindah ke situ kemudian selalu musibah terus-menerus. Anak sakit terus, istri sakit terus, keluar masuk rumah sakit misalnya. Loh dulu saya tidak tinggal di sini tuh tidak ada yang begini. Kenapa setelah pindah kok sakit-sakit? Ini berarti rumahnya sial. Enggak ada sial, enggak ada. La syu'ma, enggak ada sial, enggak ada. Wa qad yakunul yumnu. Justru sebaliknya. Kadang-kadang terjadi berkah fiddari di dalam rumah, wal mar'ah dan istri, wal faras dan kuda. Maka kalau kita mendapatkan musibah apapun, jangan menganggap sial terhadap sesuatu apapun. Misalnya tabrakan. Jangan menganggap ini mobilnya sial ini, maka harus dijual. Enggak ada mobil sial, enggak ada. Lah kenapa kok tabrakan? Ya mungkin sopirnya ngantuk, mungkin macam-macam, tidak fokus. Jadi jangan menganggap sial terhadap suatu benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu saya perjalanan safar dari Solo ke Gombong, rombongan beberapa orang. Kemudian qadarullah terjadi serempetan. Nah, salah satu tokoh yang ada di mobil tadi kemudian mengatakan mobil sial. Nah, maka waktu itu Ustaz Mudzakkir ada bersama kami. Maka beliau mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Seolah-olah beliau mengingatkan, bahwasanya kamu tidak pantas mengatakan ini mobil sial. Alhamdulillah, cuma serempetan saja, selamat, nggak ada musibah yang lebih besar. Mestinya alhamdulillah. Bagaimana kalau tabrakan sampai ada yang mati? Perjalanan safar malah pulang bawa jenazah. Ini lebih musibah lebih besar. Nah, maka seperti itulah semestinya ya. Jangan menganggap sial terhadap sesuatu. Maka ringkasnya, in kana syu'um. Kalau ada sial, kalau ada, tetapi ternyata nggak ada. Dari mana taunya nggak ada? Dari sabda Nabi yang lain, la syu'ma, tidak ada sial. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka ringkasnya tidak ada barang yang menyebabkan sial, tidak ada. Zaman dulu orang-orang menganggap sial rumah kalau rumah itu membuat banyak masalah atau musibah. Kemudian menganggap sial seorang istri kalau misalnya menikah dengan seorang wanita tidak melahirkan anak. Maka oleh Islam dikatakan la syu'ma, enggak ada sial, enggak ada. Istrimu kamu nikahi habis itu tidak melahirkan anak, itu memang sudah takdir dari Allah. Sejak sebelum dia lahir itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Besok kamu lahir ke dunia, kamu enggak punya anak. Sudah ada takdirnya. Sehingga enggak perlu merasa sial begitu. Sehingga tidak usah menyalahkan istri gara-gara kamu ya saya nggak punya anak, nggak perlu begitu. Itu udah takdir dari Allah, terima saja. Kalau mau punya anak gampang ya, cari istri yang lain kan boleh. Maksudnya dipoligami, jangan dicerai. Demikian juga faras ya, kendaraan. Ya. Kalau sekarang motor macet-macet, nah jangan menyalahkan motor tadi. Motornya macet pasti ada sebab. Sebabnya mungkin karena sudah tua, sudah waktunya istirahat. Atau mungkin nggak pernah dibengkelkan akhirnya jadi macet-macet begitu. Nah, kesalahan bukan di motornya tapi di kita. 182. In kana, jika orang itu kharaja keluar, yas'a berusaha, ala wuldihi menafkahi anak-anaknya, sigharan yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah.
Wa in kana kharaja, kalau dia keluar, yas'a, berusaha mencari nafkah, ala abawaini, untuk kedua orang tuanya, syaikhaini, yang sudah tua, kabiraini, yang renta, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana, dan jika adalah dia kharaja, keluar, yas'a, berusaha, ala nafsihi, menafkahi diri sendiri, yu'iffuha, dia menahan dirinya dari meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Tetapi sebaliknya, wa in kana, jika adalah dia kharaja, keluar, yas'a, untuk berusaha mencari nafkah, riyaan, karena riya, pamer ya, wa mufakharatan, dan karena membanggakan diri, fahuwa fi sabilis syaitan, itu baru berada di jalan setan. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini ada sababul wurudnya, Pak. Ada orang lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Orang ini badannya sangat tegap sekali. Maka semua sahabat noleh, sehingga mereka melihat dengan takjub badannya orang ini. Ini badannya mantap sekali ya Rasulullah. Ini orang badan mantap begini paling bagus untuk jihad fisabilillah, untuk perang, bukan untuk cari duit kayak gitu. Jadi mereka semacam apa? Menyayangkan, ini kenapa ada laki-laki yang kuat seperti ini tapi nggak ikut jihad, malah kerja cari duit. Nah, maka Nabi berkomentar, ini orang kalau cari duit, menghidupi anaknya yang masih kecil-kecil, itu juga fisabilillah. Jangan dikira fisabilillah harus perang, tidak. Fisabilillah itu melakukan sesuatu diridhoi Allah, itu fisabilillah. Jadi sekarang ini kita duduk di sini, ini termasuk apa? Fisabilillah. Karena duduk seperti ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga mengatakan, kalau dia menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, sabilillah. Bahkan menafkahi dirinya sendiri, sabilillah. Kapan sabilus syaitan? Kalau kerja dalam rangka riya, pamer. Orang-orang kerja hasilnya dikit, saya banyak. Nah, maka dia kerjanya dalam rangka pamer, memamerkan kekayaan dia. Nih, hasil saya sebanyak ini. Nah, itu baru setan. Maka sabilillah tidak harus jihad di medan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm." Siapa yang keluar mencari ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, hatta yarji, sampai pulang. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Diya. Jadi panjenengan dari rumah menuju ke masjid ini karena mendengarkan pengajian hadis ini. Ini termasuk ilmu agama ini. Fisabilillah panjenengan sampai pulang ke rumah. Sehingga kalau ada orang mati dalam kondisi mencari ilmu, matinya mati fisabilillah. Setingkat dengan mujahid fisabilillah. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, yang dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang dia pelajari atau kebaikan yang dia ajarkan. Jadi sama antara pendengar dengan yang bicara. Pendengar mempelajari, pembicara mengajarkan. Maka dia setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka datang ke masjid ini niatannya apa? Mendengarkan kebaikan, ilmu agama. Ini fi sabilillah. Setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Dan ini sekali lagi termasuk contoh dari ketika Allah menutup pintu rahmat dari seorang hamba, pasti akan dibuka pintu rahmat yang lain. Jihad untuk mendapatkan mati syahid, ini berarti rahmat Allah. Bagi kita orang Indonesia tertutup. Kenapa? Nggak ada jihad perang di Indonesia. Jihad di sana, Palestina, tapi kita nggak bisa datang ke Palestina. Kalaupun kita bisa datang ke sana, kita nggak bisa angkat senjata melawan orang-orang Israel. Karena terbatasnya kita. Nah, maka oleh Allah sudah dibuka pintu yang lain. Nih, kamu datang ke masjid, pelajari agama, sudah setingkat dengan mujahid fi sabilillah. 183. In kana, jika ada, indaka padamu, ma'un, air,
bata yang bermalam hadhil lailata pada malam ini fi shannin pada kirbah. Kirbah itu adalah wadah yang terbuat dari kulit. Shannin itu kirbah yang sudah usang. Fasqina, maka berilah minum kepada kami. Wa illa, kalau tidak, maksudnya tidak ada, kara'na, kami akan minum dari sungai. Kara'na itu minum langsung dengan mulut. Namanya apa itu? Kalau dulu di pesantren diartikan ngokop. Jadi Nabi datang ke rumah sahabatnya yang kaya. Kemudian Nabi bertanya, di rumah ada minuman siap enggak di dalam kirbah? Kalau ada, tolong kami disuguhi minuman dari kirbah. Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Kami minum dari air sungai yang ngalir, langsung ngokop begitu. Maka hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bolehnya kita minta makanan atau minuman ketika kita tidak memilikinya kepada orang yang kita yakin kita mintai tidak akan marah. Nabi ini kelaparan nih. Tidak ada makanan, tidak ada minuman di rumah. Maka beliau datang kepada salah satu sahabatnya yang terkenal kaya. Kemudian mengatakan, ada makanan enggak? Kalau ada, kami perlu makan nih malam ini. Waktu itu Rasulullah sama Abu Bakar sama Umar bertiga. Semuanya keluar rumah dalam kondisi perutnya keroncongan, kelaparan. Pernah enggak kita, Pak? Kayak begitu, Pak? Malam-malam nggak bisa tidur gara-gara nggak ada makanan dan nggak ada duit untuk beli. Kalau nggak ada makanan tapi keluar bawa duit ya sebentar cekokin belum. Nah itu sudah apa namanya, udah kebiasaan kita. Lapar nggak ada makanan maka bawa duit keluar cari itu udah biasa kalau itu. Ini Nabi nggak punya apa-apa. Duit nggak ada, makanan nggak ada. Maka beliau datang ke rumah sahabatnya untuk apa? Minta makan bareng nggak? Apa? Bayangkan nih. Datang ke rumah sahabatnya untuk minta makan. Nah, seperti ini hukumnya gimana? Boleh. Karena yakin bahwasanya dimintai makanan sahabatnya tidak akan marah mereka, bahkan mereka senang. Mereka sangat gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua menunjukkan bolehnya minum secara kara'na, yaitu kita langsung datang ke sungai, langsung diseruput gitu, boleh, nggak ada masalah. Jadi kara'na itu minum langsung dengan mulut tanpa diambil dengan tangan atau tanpa diambil dengan apa namanya, cangkir atau gelas ini. Langsung ke ke sungainya, boleh, nggak ada masalah. Tapi hati-hati ya, kalau apa namanya tidak jernih, hati-hati, nanti bisa masuk kuning-kuningnya. Nah, harus yakin bahwa itu bersih. 184. Ingkana, jika adalah fi syai'in, pada sesuatu, min adwiyatikum, dari obat-obat kalian, khairun, ada kebaikan, fa fi syartati mihjam, maka pada sayatan bekam, au syarbatin min asal, atau minum dari madu, au ladzatin, atau dicos binarin, dengan api. Jadi kalau bahasa Arabnya istilahnya dikai, ya, dicos dengan api. Tuwafiku, yang sesuai, da'an, dengan penyakit. Wa ma uhibbu, dan saya tidak senang, an aktawiya, untuk melakukan kai tadi, atau mencos dengan apa, besi yang panas itu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sakit, maka pengobatan yang disarankan oleh Nabi ada dua. Yang pertama, bekam. Tapi bekam itu ada ilmunya. Tidak semua orang cocok untuk dibekam, dan tidak semua kondisi cocok untuk dibekam. Sehingga kalau mau bekam, tanya dulu kepada pakarnya. Ini pas nggak kondisi saya begini untuk dibekam? Dia mengatakan pas, silahkan bekam. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Kemudian yang kedua adalah minum madu. Maka kalau bisa, panjenengan di rumah itu punya persiapan madu. Tujuannya apa? Mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama tahu nggih? Sama-sama berobat. Kalau sama-sama berobat, lebih baik kita melakukan pengobatan yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan beli obat dari apotek, ya itu juga ada dalilnya, berobatlah, ada. Tapi ini langsung dari Nabi, beliau mengatakan syarbatin min asal, minum madu.
Maka kalau saya minum madu itu saya ajarkan ke anak-anak, ini kita minum madu karena Nabi minum madu. Jadi kita tumbuhkan kecintaan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak paham, wah mereka senang madu. Kenapa? Ini kecintaan Nabi ini. Ini minumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menghasung kita untuk senantiasa melazimi dua pengobatan. Dalam Sunan Abu Ibnu Majah. Alaikum bisyifa'aini. Selalulah kalian melakukan dua kesembuhan. Yang pertama adalah al-asal, minum madu. Yang kedua adalah Al-Quran, baca Quran. Tapi hadis ini memang bukan sabda Nabi. Ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dikatakan oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, ini malah hadisnya derajatnya dhaif, kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, maka siapapun panjenengan apabila sakit, ini dua hal dilakukan. Minum madu dan membaca Al-Quran. Bisa saja madunya ditiupi Fatihah. Panjenengan baca Fatihah, kemudian ditiup. Nah, habis itu diminum. Enggak ditiup juga enggak apa-apa. Dibacakan aja. Ya, dibacakan Fatihah, habis itu apa? Kita minum. Selain daripada madu dan Quran, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan salat. Termasuk minta tolong ini adalah minta tolong menghadapi penyakit. Caranya gimana? Sabar dan salat. Sabar itu apa? Sebagian ulama tafsir mengatakan sabar itu puasa. Berarti pengobatannya madu, Quran, puasa, salat. Ini 4. Saya baru saja menulis satu buku, judulnya adalah Al-Arba'un Ad-Dawaiyah. 40 hadis berisi pengobatan-pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buku baru ini, Pak. Ishruna fit tadawi, 20 hadis isinya pengobatan, wa ishruna fil muhafadzah ala tahajud. Dan 20 hadis lagi tentang bagaimana cara supaya kita bisa menjaga salat tahajud. Apa kaitannya salat tahajud dengan obat? Kaitannya adalah salat tahajud itu juga obat. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajud mengusir penyakit. Nah, berarti obat. Ini buku, kenapa saya tulis? Nah, di muqaddimahnya saya jelaskan. Pada suatu hari sebagian ikhwan di dalam majlis Mukhtasar Sahih Muslim menceritakan kepada saya ada sebagian saudara kita yang sakit sampai akhirnya jadi kurus. Awalnya gemuk orangnya, terkenal gemuk ya, tapi jadi kurus. Maka saya lihat pada foto di WhatsApp, ternyata betul dia jadi kurus. Dan saya memang jarang melihat gambar-gambar foto yang dikirim di WhatsApp, kecuali gambar kitab-kitab yang dijual dengan harga murah. Nah, ini guyonan dikit. Maka kami pun di majelis tadi membaca doa untuk saudara-saudara kita yang sakit supaya segera disembuhkan oleh Allah. Setelah kita membaca doa minta tambahan ilmu sebagaimana biasanya kita membaca sebelum majelis. Setelah itu saya berpendapat untuk mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan pengobatan dan juga hadis-hadis yang lain berkaitan dengan cara supaya kita bisa menjaga salat tahajud kita, karena tahajud termasuk dari pengobatan. Maka muncullah risalah ini dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan isinya 2 bab. Bab pertama 20 hadis tentang pengobatan, bab kedua 20 cara supaya menjaga salat tahajud. Nah, ini bisa diamalkan hadis-hadis tentang pengobatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya tadi 4 tadi. Madu, Quran, puasa, salat. 185. Ingkana jika adalah yang fa'uhum, manfaat kepada mereka, dzalika hal itu, falyasna'u, maka silahkan mereka melakukannya. Fa inni, karena sesungguhnya aku, innama tiada lain, dhonantu, saya menyangka, dhannan dengan sangkaan.
Fala tu'akhiduni, maka jangan menyalahkan saya bidzanni, dengan persangkaan itu. Walakin, akan tetapi, idza haddatstukum, jika saya sampaikan kepada kalian, anillahi, dari Allah, syai'an, sesuatu, yaitu wahyu, fakhudhu bihi, maka ambillah dia. Fa inni, karena sesungguhnya aku, lan akdziba, tidak akan dusta, ala Allah, atas nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bicara tentang apa? Tentang mengkawinkan pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina. Jadi ada sebabul urutnya. Rasulullah melewati para sahabat sedang mengkawinkan pohon jantan dengan pohon betina. Maka Rasulullah berkomentar, ini seandainya nggak dikawinkan tuh nggak apa-apa. Maka tahun itu mereka tidak mengkawinkan pohon kurma. Kemudian Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, gara-gara sabda panjenengan, orang-orang sekarang sudah nggak mau mengkawinkan pohon lagi. Maka Rasulullah diberitahu itu mengatakan, kalau memang mengkawinkan itu manfaat, silahkan dilakukan, nggak ada masalah. Saya kan tidak melarang. Saya cuma berkomentar, andai itu nggak dilakukan itu sudah cukup, nggak ada masalah. Nah pertanyaannya, apakah sabda Nabi ini salah atau benar? Dua sisi, ya. Kalau untuk Nabi SAW, maka perkataan itu nggak salah. Untuk Nabi, pohon korma jantan dengan betina nggak perlu dikawinkan. Kenapa? Yakinnya kepada Allah sangat sempurna. Sehingga cukup pohon dibiarkan, nanti akan hidup sempurna, berbuah sempurna. Tapi untuk kita, karena iman kita tidak sempurna kepada Allah, yakin kita tidak sempurna kepada Allah, ya kita harus melakukan asbab. Nih, asbabnya apa? Pohon kurma jantan dikawinkan dengan pohon kurma betina. Caranya gimana? Bagian mayang pohon kurma jantan diambil, kemudian bagian mayang pohon kurma betina dibelah, setelah itu dikepiurkan di situ. Demikian yang saya lihat dalam YouTube, wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam kasus yang lain, tapi mirip kasusnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kaum yang yulaqihun. Yulaqih itu mengkawinkan pohon kurma. Maka Nabi bersabda, kalau mereka tidak melakukan, pasti kurmanya pun sudah bagus. Tapi ternyata kurmanya keluar dalam keadaan shison. Kurmanya itu shison. Shison itu keluarnya jelek. Kalau dibiarkan nanti pasti kering, nggak bisa dimakan. Maka Rasulullah bertanya pada suatu hari, ma linakhlikum, loh kenapa korma kalian kok jadi kayak begini? Dulu-dulu kan bagus panennya, sekarang kenapa nggak bagus? Maka para sahabat mengatakan, Anda mengatakan begini dan begini, maka kami pun tidak mengkawinkan. Maka Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maka pohon itu ada dua macam, ada yang harus dikawinkan, ada yang tidak perlu dikawinkan. Tapi sebenarnya semua pohon itu kawin. Hanya saja ada yang perlu dikawinkan oleh manusia, seperti salak, seperti kurma. Ada yang tidak perlu dikawinkan oleh manusia karena cukup dikawinkan oleh angin. Jadi angin itu bertiup, membawa bagian dari yang jantan dibawa ke betina. Akhirnya terjadi pembuahan, maka muncul anak, yaitu buah. Yang mengatakan itu bukan saya, tapi Allah di dalam Al-Quran. Pada ayat apa, Pak? Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirim angin sebagai pengkawin. Lawaqih ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, mengkawinkan pohon jantan dengan pohon betina. Tafsiran yang kedua, mengkawinkan awan jantan dengan awan betina. Jadi awan pun ada jantan, ada betina. Nah, maka supaya hamil menjadi keluar air, nah itu perlu dikawinkan. Yang mengkawinkan siapa? Allah lewat angin ini. Maka setiap benda itu ada jantan, ada betina. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, khalaqna zawjaini,
kami telah menciptakan sepasang. Sepasang berarti apa? Ada jantan, ada betina. Pohon ada jantan, ada betina, binatang juga, manusia juga, awan juga, semuanya. Meskipun ada tafsiran yang lain untuk kata-kata zaujain ini ya, tapi salah satu tafsiran mengatakan begitu. 186. In kunti, jika adalah kamu wahai Aisyah, al-mamti, kamu telah melakukan bidzanbin, dosa, yaitu zina, fastaghfirillah, maka istighfarlah kepada Allah, wa tubi ilaih, tobatlah kepada Allah. Fa inna taubata, karena bertobat, minadz dzanbi, dari dosa, adalah an-nadmu, penyesalan, wal istighfaru, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadits ini bicara tentang tuduhan zina terhadap Aisyah bersama seorang sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Kenapa Aisyah dituduh zina dengan Safwan? Karena dalam satu safar perang, Aisyah itu keluar dari sekedupnya di atas onta itu, kemudian buang hajat. Setelah buang hajat, dia balik ke sekedupnya, ternyata kalungnya hilang, Pak. Maka dia balik lagi ke tempat dia buang hajat, cari kalung. Saking lamanya cari kalung, maka ketika pasukan perang ini pergi dari tempat, Aisyah masih mencari-cari kalungnya. Nah, begitu kalung nggak ketemu, akhirnya dia putus asa, maka balik ke tempat. Ternyata pasukan sudah pergi semua. Maka Aisyah malam itu tidur di tempat tersebut. Dia yakin pasti ada satu orang yang masih tertinggal di belakang, biasanya penyapu, nanti pasti nemukan saya. Akhirnya betul, Safwan bin Mu'attal ini seorang sahabat Nabi yang dia sebagai penyapu pasukan, maka dia berada di belakang sendirian. Maka begitu melihat ada Aisyah, langsung Safwan ini menaikkan Aisyah di atas ontanya, tanpa bicara apa-apa. Karena memuliakan istri Nabi, nggak ngajak ngomong sama sekali. Karena merasa ini wanita mulia, istri Nabi, saya nggak boleh apa ngajak ngobrol-ngobrol. Dia cukup menderumkan ontanya, ontanya begitu duduk, Aisyah paham. Ini berarti maksudnya saya suruh naik. Maka Safwan tidak ngomong apa-apa, silahkan naik, enggak, silahkan wahai Ummul Mukminin, enggak, diam aja. Maka Aisyah naik, kemudian dituntun oleh Safwan. Nah, begitu masuk ke kota Madinah, Safwan menuntun unta, di atas ada seorang wanita yaitu Aisyah, maka orang-orang munafik ini dapat kesempatan menuduh istri Nabi berzina. Dianggap Safwan sudah zina sama Aisyah. Maka setelah informasi ini menyebar ke masyarakat, Rasulullah mendatangi Aisyah, menasihati. Kalau kamu betul-betul melakukan dosa, yaitu zina, istighfar saja, tobat kepada Allah. Karena tobat dari dosa adalah dua. Satu, menyesal dari perbuatan zina tadi, dan istighfar. Udah selesai. Nah, Aisyah diomongi begini, semacam nggak terima Aisyah. Loh, berarti saya dianggap oleh orang-orang apa? Sudah berzina. Semestinya saya dibela. Masa saya berzina? Ya, mestinya saya dibela. Saya tuduhan zina mestinya dibuang dari saya. Akhirnya dia pun mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyelesaikan masalahnya. Ternyata betul Allah turunkan surat An-Nisa ini membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik tadi. Allah mengatakan apa dalam Al-Qur'an? At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Orang-orang yang baik bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang jelek bagi orang-orang yang jelek. At-tayyibatu lit-tayyibin, wanita yang baik seperti Aisyah, lit-tayyibin, bagi laki-laki yang baik seperti Nabi, wat-tayyibun, laki-laki yang baik, lit-tayyibat, bagi perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, mereka semuanya dibebaskan dari apapun yang mereka tuduhkan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, dijamin dapat ampunan dan rezeki mulia yaitu surga. Surat An-Nur ayat 26. Maka berdasarkan surat An-Nur ayat 26 ini, kalau ada orang mengatakan Aisyah berzina, maka berarti dia sudah kafir. Jadi kalau ada orang Syiah misalnya mengatakan Aisyah istri Nabi itu berzina, itu kafir. Kenapa? Karena menolak ayat ini.
Padahal menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh Al-Quran. Kafir sudah. Nah, saya nggak ngerti, apakah ada orang-orang Syiah sekarang ini yang mengatakan Aisyah berzina atau tidak? Saya nggak ngerti. Tetapi kalau orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Aisyah itu kurang ajar kepada Ali bin Abi Thalib karena berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau itu ada ucapan mereka. Jadi mereka anggap bahwa Ali bin Abi Thalib ini dalam kebenaran, Aisyah istri Nabi ketika perang dengan Ali bin Abi Thalib itu dalam kesalahan atau kesesatan. Sampai muncul pada mereka pertanyaan, kalau betul Aisyah itu adalah wanita yang jelek karena terbukti memerangi Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad mengetahuinya, kenapa Nabi Muhammad mau menjadikan dia sebagai istri? Ini pertanyaan muncul pada orang-orang Syiah. Bagi kita Ahlus Sunnah kan nggak pernah muncul pertanyaan gitu kan? Karena bagi kita ya Aisyah adalah wanita mulia, Nabi adalah laki-laki mulia. Tidak mungkin laki-laki mulia dijodohkan dengan wanita yang tidak mulia. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah. Tapi orang-orang Syiah nggak begitu. Dianggap Aisyah itu rendah sehingga muncul pertanyaan tadi. Nah, maka saya nggak ngerti kenapa mereka harus bingung kayak begitu ya. Alhamdulillah kita termasuk Ahlus Sunnah, maka kita tidak perlu bingung membahas masalah semacam itu. Kita lanjutkan 187. In kunti, jika adalah engkau. In kunta, jika adalah engkau shaiman, berpuasa, fa'alaika, maka lazimilah bil ghurril bidi, dengan hari-hari putih. Jadi al-ghurril bid itu adalah nama lain dari ayyamul bid. Kapan itu? 13, tanggal 13, wa 14, tanggal 14, 15, tanggal 15. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Dzar. Hadis ini ada sababul wurudnya. Abu Dzar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari ini saya sedang puasa ini." Maka Rasulullah tanya, "Kamu biasanya puasanya kapan?" "Saya puasanya awal bulan sama akhir bulan." Jadi kayaknya Abu Dzar itu mikir, kalau awal dimulai dengan baik, ditutup dengan baik, maka apa? Dinilai baik semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Nabi mengatakan, kalau kamu puasa, maka kamu lazimi tanggal hari putih, tanggal 13, 14, 15. Maksudnya puasa 3 hari di tengah bulan lebih utama daripada di awal bulan atau di akhir bulan. Sehingga disuruh oleh Nabi untuk melazimi. Tapi seandainya kita mau ambil tanggal yang lain, boleh. Tanggal 1, 11, 21, boleh. Tanggal 1, 10, 20, boleh. Bebas, terserah. Apa sih fungsinya puasa 3 hari setiap bulan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melenyapkan penyakit hati. Yulhibu waharas sadr. Puasa yang bisa melenyapkan penyakit hati adalah shaumu thalathati ayyamin, berpuasa 3 hari, min kulli syahrin, setiap bulan. Nah, di sini Nabi mengatakan 3 hari tanpa ditentukan tanggalnya, berarti bebas. Tapi kalau mau yang utama adalah tanggal 13, 14, 15. Kemudian ayyamul bid, yang nama lainnya adalah al-ghurrul bid. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tanggal 12, 13, 14. Tetapi mayoritas ulama mengatakan 13, 14, 15. Dan pendapat ini yang sahih karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, bagi panjenengan yang sudah terbiasa puasa ayyamul bid, silahkan dilanjutkan. Bagi yang belum pernah puasa ayyamul bid, saya sarankan melakukan puasa ayyamul bid meskipun seumur hidup hanya 1 kali. Jadi kaidah kita dalam mempelajari sabda Nabi adalah semua sabda Nabi yang belum kita amalkan, diamalkan. Meskipun hanya 1 kali seumur hidup. Nah, maka silakan diniatkan yang belum melakukan ayyamul bid. Meskipun sekali, nggak ada masalah. 188. In kunta, jika adalah engkau abdal lillah, hamba Allah, farfa' izarak, maka angkatlah sarungmu. Hadis riwayat Tabarani.
Hadis ini menghasung kita untuk tidak isbal. Isbal itu mata kakinya tertutupi semuanya dengan baju kita. Jadi bajunya lebih rendah dari mata kaki. Mata kaki ini bajunya sampai di sini. Bagi laki-laki nggak boleh. Meskipun saya jujur, para ulama berselisih pendapat. Apa hukum isbal? Sebagian ulama berpendapat isbal haram secara mutlak. Dan itu yang dipilih oleh para guru kami. Termasuk Ustadz Mudakir yang saya paham pendapatnya seperti itu. Termasuk Syekh Walid Saifun Nasr, pemahamannya juga seperti itu. Termasuk juga Syekh Utsaimin dan lain-lain. Ada lagi yang berpendapat bahwa isbal dibagi dua. Kalau disertai sombong, maka haram. Kalau tidak disertai sombong, maka hanya makruh. Tapi anggaplah betul makruh, tidak sampai sombong. Tidak usah dilakukan sesuatu yang makruh. Karena makruh itu berarti tidak disukai oleh Allah. Makruh itu artinya dibenci. Berarti tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih suka kalau kita memakai celana tidak sampai lebih rendah daripada mata kaki. Ini mata kaki tengah-tengahnya gini nggak apa-apa. Tapi kalau lebih rendah, nah itu yang dilarang. Di atasnya lebih bagus. Tengah-tengahnya nggak masalah. Nah, di bawahnya ini yang terlarang. 189. In kuntum, sungguh kalian anifan tadi taf'aluna, melakukan fi'la Faris wa Rum, perbuatannya orang Persia dan Romawi. Yaqumuna, mereka berdiri, ala mulukihim, kepada raja mereka, wahum qu'ud, sementara rajanya duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Itammu, bermakmumlah, bi imamikum, dengan imam kalian, bi a'immatikum, dengan imam-imam kalian. In shalla qa'iman, jika imamnya salat berdiri, fasallu qiyaman, maka salatlah berdiri. Wa in shalla qa'idan, kalau imamnya salat duduk, fasallu qu'udan, maka salatlah juga duduk. Hadis riwayat Nasai. Jadi kasusnya Rasulullah sakit, kemudian Rasulullah menjadi imam dalam kondisi duduk. Para sahabat di belakang mereka tetap berdiri. Maka selesai salat, Nabi menegur, kalian tadi salat berdiri sementara saya duduk. Kalian menyerupai tingkahnya Persia dan Romawi. Mereka kalau datang kepada rajanya, maka rajanya duduk, tapi orang-orang ini nggak boleh duduk, harus berdiri seperti orang dires begitu. Maka kata Nabi, nggak boleh, jangan begitu. Kalau saya imam sakit, saya duduk, kalian ikut duduk. Saya berdiri, kalian berdiri. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis ini mansukh atau tidak mansukh? Saya mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini mansukh. Nah, maka saya kasih tanda merah aja. Jadi untuk berikutnya hadis-hadis yang mansukh saya kasih tanda merah. Kenapa mansukh? Karena di akhir hayatnya Nabi sakit, beliau sholatnya dengan duduk, para sahabat sholatnya dengan berdiri. Nah, Imam Humaydi mengatakan sunnah Nabi itu yang diambil adalah yang paling terakhir. Dulu beliau sabda begini, setelah itu beliau sabda begini. Nah, sabda yang baru yang dipakai. Dulu Nabi mengatakan, kalau ada jenazah lewat, semua harus berdiri. Seperti menyambut begitu. Tapi setelah itu Nabi sudah tidak menyuruh lagi. Berarti sudah tidak wajib berdiri. Jenazah lewat, kita duduk-duduk di luar masjid, kita tetap duduk. Nggak apa-apa, nggak wajib berdiri. Kalau dulu wajib berdiri. Karena yang dipakai adalah sabda yang terakhir. Tapi ini masalah khilafiyah. Ya. Sebagian ulama berpendapat, imamnya kalau dari awal sholat adalah duduk, maka makmumnya semuanya ikut duduk. Tetapi kalau imamnya awal sholatnya berdiri, kemudian tengah-tengah sholat dia lemes, akhirnya dia duduk, nah maka makmumnya tidak duduk. Ini pendapat Imam Ahmad. Saya ulangi lagi, kalau menurut Imam Ahmad, kalau imamnya sejak awal duduk, maka semua kita ikut apa? Duduk. Tapi kalau asalnya dia berdiri, kemudian tengah-tengah sholat dia duduk, nah kita tetap berdiri. Itu pendapat Imam Ahmad. Terakhir, 190. In kuntum, jika kalian tuhibbuna, menyukai, hilyata al-jannah, perhiasan surga, wa hariraha, dan sutra surga, fala talbasuha, maka jangan memakai
memakainya fid dunya, di dunia. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini maksudnya haram bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Jadi yang maksud hilyah ini perhiasan surga, ini maksudnya apa? Emas. Adapun perak, laki-laki boleh memakainya. Panjenengan pakai cincin perak, laki-laki boleh. Pakai akik perak, laki-laki boleh. Nah, kalau perempuan tidak terlarang, ya, silahkan pakai emas, pakai sutra, silahkan bagi perempuan. Ini hukum khusus untuk para laki-laki. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.